Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan syadidan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa man tabi'a risalata. Allahumma ya ahad, Allahumma salli ala Ahmad, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat dulu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dzalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Fadilatul ulama wa izah, khusus guru kita semua di Haji Ahmad Syarif rahimallahu bi qulubihi wa amaddah bil afiyatil tamah, para asatizah, para ustazat, para dewan guru, para hifdzah, khusus ketua DKM Masjid Al-Hidayat Al-Mukarram Ustaz Irfan Fakih, aparatur pemerintahan pada kali ini ada Pak Cecep, juga Pak Ian, guru kami Kiai Didin Rahiman, ketua satu Pak Saudari Ustaz Amir Salim, para alim, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para
para pemuda, harapan bangsa, para pemudi, pujaan para pemuda, ya, hadirat, ibu-ibu majelis taklim, juga muda-mudi yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada yang tidak tersebut oleh Al-Fakir, tidak mengurangi rasa hormat dan rasa hasil kami. Pertama, tentu senandung rindu di dalam kolbu kita, seuntai kata yang bersemayam di dalam dada. Pada dasarnya semuanya sembah sujud taat setia hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kuasa tunggal alam sejagat raya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di seluruh sudut penjuru dunia, kita kecilkan lagi di Nusantara, lalu kita masuk ke wilayah-wilayah sampai ke sudut-sudut desa. Nukit Ro'aina, kita melihat banyak penyelenggaraan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini di Sukadami ada kurang lebih 3, 4, bahkan sampai 5 acara Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngikut bulan sudah lewat belum, Bu? Sudah lewat belum? Kalau ngikut bulan sudah lewat belum? Nabi dilahirkan di bulan apa, Bu? Rabiul. Enggak tahu ini. Nabi dilahirkan di bulan apa, Bu? Rabiul Awal. Sekarang sudah masuk Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Maka ada seniman dulu siapa ya? Seniman Eropa. Sebelum masuk ke menghafal nasab Rasulullah, dihafal dulu nama bulannya. Nah, biar lebih mudah, dihafalnya pakai bahasa Inggris, biar lebih kekinian. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bisa semua sini Islam. Bisa nggak, Bu? Anak-anak bisa nggak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bisa semua sini Islam. Inilah nama bulan Islam. Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab dan Sya'ban. Dan apa tuh? Ramadan dan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bisa semua sini Islam. Bisa nggak? Bisa nggak? Dihafalkan dulu nama bulannya. Nah, sekarang kalau kita merujuk kepada sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 571 Masehi. Rasulullah dilahirkan 620 sekian. Rasulullah wafat 625 Islam sebagai sebuah ajaran sudah masuk ke Nusantara. Jadi di abad 6 Islam sudah masuk ke Nusantara. Lalu kita tahu di buku-buku sejarah anak-anak kita ataupun ketika kita sedang sekolah dicekoki kepada kita abad 12 Islam baru masuk ke Nusantara. Lalu hancur kerajaan Majapahit dan seterusnya. Seakan-akan
lahirnya Islam di Nusantara, menghancurkan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Ini adalah sejarah yang disesatkan, sejarah yang penulisannya disalahkan. Yang betul sesuai fakta, Islam sebagai sebuah ajaran hadir di Nusantara di abad ke-6. Untuk itu kita mendengar, dan ini butuh dikaji lagi sejarah-sejarah dari orang tua kita, leluhur kita, bahwa ada yang leluhur kita ketemu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pertanyaannya, hidup di abad berapa? Kalau Islam masuk di Nusantara di abad ke-6, dan memang di zaman itu sudah zaman masuk Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, sehingga wajar kalau ada sejarah terdengar di telinga-telinga kita, ada perjumpaan-perjumpaan, meskipun itu harus kita gali kembali validitasnya, tetapi fakta sejarah mengajarkan kepada kita Rasulullah dilahirkan 571 Masehi, 620 sekian Rasulullah meninggal, 625 Islam sebagai sebuah ajaran sudah masuk ke Nusantara. Datangnya Islam ke Nusantara berbeda dengan syiar Islam, dengan corak dakwah syiar Islam ke berbagai penjuru negara lain. Waliullah datang ke Nusantara. Ngomong belum Pak, orang sudah Islam. Tuh. Buktinya hari ini kita sudah berislam. Bagaimana kita mengajarkan amalan percaya kepada seseorang yang sama sekali kita belum pernah bertemu, belum pernah berjumpa, dan kita siap dan rela mengorbankan jiwa raga kita untuk ajarannya. Para waliullah datang ke Nusantara. Ngomong loh, orang sudah bisa. Hari ini masyarakat muslimin, mukminin, muslimat setiap hari mendengarkan kisah maulid, dijejali dengan hadis, disampaikanlah ayat-ayat Al-Quran. Tetapi pertanyaannya adalah, bekasnya ini, asarnya ini berbeda pengaruhnya dengan para wali. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, yang tadi Pak Kiai bahas di awal. Terlihat tanda umat-umat Rasulullah itu simahum fi wujuhihim, ada tanda-tanda sujudnya, ada pengaruh-pengaruh sujudnya dalam kehidupan mereka. Hadirin rahimakumullah, kita membutuhkan alamat agar kita sampai kepada tujuan yang ingin kita tuju. Hari ini Maulid dan takdim Pausil kami di Masjid Al-Hidayah. Alamatnya di mana? Di mana? Di Gria Bersama. Ini Sukadami. Ya maksudnya Gria Sukadami. Tes aja ya. Di Gria Sukadami. Lalu kita di-share dengan bantuan, kalau dalam ilmu Google Map ada yang namanya longitude latitude. Wah, gak usah tahu ya. Longitude latitude. Ada titik-titik koordinat tersebut sehingga mendukung kita sampai kepada di sini. Kenapa? Karena ada alamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan alamat kepada kita bagaimana ciri atau karakter umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karakter umat Rasulullah yang pertama adalah asyidda'u 'alal
Sehingga jangan ada kata lagi semua agama sama. Boleh mengatakan bahasa seperti itu di dalam tempatnya, tetapi ketika kita berbicara keyakinan, ketika kita berbicara akidah, tidak boleh mengatakan seperti itu. Masa iya selama hidup kita nyawa menempel di badan kita, selama hidup kita mengamalkan ajaran yang kita tidak meyakini? Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka tidak ada lagi, hadirin rahimakumullah, keraguan-keraguan itu. Jangan ada syak, jangan ada keraguan. Bagaimana mungkin kita mengamalkan ajaran yang kita ragu di dalamnya? Maka kita harus mengatakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama kita. Tetapi ketika kita berbicara dalam sebuah bangsa, dalam sebuah tatanan masyarakat yang berbangsa-bangsa, yang bersuku-suku, yang berbineka, maka Allah mengajarkan kepada kita, lakum dinukum bagimu agamamu dan bagiku. Itu pun para mufassirin, ada sebagian ulama kita yang mengatakan, bagimu agamamu, jangan ajak-ajak aku. Tidak boleh mengajak kepada orang yang suka. Jangan ajak-ajak. Dan bagiku agamamu yang hak, bagiku agamamu yang hak, maka ikutilah. Itu arti lakum dinukum waliyadin. Sehingga ada tugas dakwah, ada tugas syiar bagi setiap kita. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ruhama bainahum, saling menyayangi sesama mereka. Mutarahimuna bainahum, saling menyayangi sesama mereka. Di mana kita hari ini dihadapkan pada situasi ketika berbicara dengan kelompok lain, bertoleransi, bertasamuh, berpegang rasa, tetapi sesama umat Islam sendiri, mukminin muslimin, dibentur-benturkan karena bendera, karena organisasi. Dari rahimahullah, apabila terjadi di tengah-tengah seperti itu, kita kembali kepada Al-Quran. Ketika kita ingin menuju, ingin diaku menjadi umat Rasulullah, sementara alamat dan cirinya tidak ada di dalam diri kita. Ruhama bainahum, saling menyayangi sesama mereka. Organisasinya mulai berbeda. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasthiyah, Makam Anwar, dan lain sebagainya. Tetapi dalam satu naungan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak harus mutarahimuna bainahum, saling menyayangi. Kamarnya boleh beda, tapi persatuannya tidak boleh diganggu. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, bersatulah. Perintah di dalam Al-Quran adalah instruksi, adalah kewajiban. Kita apabila melanggar larangan-larangan Allah, ada perasaan berdosa, fitrah, rasa berdosa di dalam hati kita. Tetapi kita umat Islam, ketika ada perpecah belahan, berkelompok-kelompok, ada rasa ta'assub, bersuku-suku, kelompok A, kelompok B, kelompok C, hati-hati, harus ada perasaan dosa, karena perintah bersatunya adalah kewajiban. Ketika melanggar perintah bersatunya kewajiban dan berpecah belahnya adalah larangan, kita bersama berdosa. Dan pertanyaannya hari ini, kadang kita tidak merasa berdosa ketika berpecah belah sesama umat Islam. Kenapa betul? Maka hadirin rahimakumullah, wa'tasimu bihablillah, bersatu.
Sehingga Rasul bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa man lam yahtarim kabirana." Bukan bagian dari kami mereka yang tidak menghormati, yang tidak menyayangi yang lebih kecil, baik dari sisi umur, status sosial, status ekonomi, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Pun juga bukan bagian dari kami waman lam yahtarim kabirun, yang tidak respect, yang tidak hormat kepada yang lebih besar, baik secara umur, status sosial, status ekonomi, kealiman, pangkat, dan lain sebagainya. Ditambah lagi, waman lam yashkurin nas lam yashkurin. Siapa yang tidak bisa mensyukuri kelebihan manusia yang lain, belum bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita melihat saudara-saudara kita dengan kelebihan-kelebihannya, dengan keutamaan-keutamaannya, wajib kita syukuri, wajib kita akui, karena itu merupakan bagian cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri yang kedua. Yang ketiganya, mohon maaf, yang ketiganya, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terlihat tanda-tanda sujudnya. Tanda-tanda sujud ada yang mengartikan harfiah sehingga harus ada bekas sujud. Ada yang mengartikan maknawiyah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah orang semakin rajin ibadahnya, semakin banyak bersyukurnya kepada Allah, semakin banyak sujudnya, harus memberikan dampak positif, asar, bahasa kerennya influence, memberikan dampak positif kepada kehidupannya, khususnya kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya, sehingga orang-orang di sekelilingnya semakin damai, semakin tentram, semakin sejahtera. Tidak mungkin orang semakin dekat kepada Allah, semakin mengganggu kehidupan orang lain, bertentangan dengan ayat ini. Jadi simahum fi wujuhihim min athari sujud, terlihat semakin rajin ke masjidnya, semakin bagus hubungan sosialnya dengan tetangga, semakin bagus hubungannya dengan orang tua, semakin bagus hubungannya dengan masyarakat, semakin bagus hubungannya dengan negara. Itu ciri-ciri umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Untuk yakin kepada Allah, kita butuh ilmu. Ada contoh. Ada satu contoh. Kita di sini ada Al-Quran. Warna mushafnya apa ya, Pak? Bu, warna mushafnya apa, Bu? Warnanya apa? Warna kertasnya apa? Putih. Kalau kita punya kertas putih, lalu saya katakan hitam, ini putih misalkan, tidak ada tulisannya misalkan. Kalau saya katakan hitam, bapak sama ibu salahkan tidak? Salahkan tidak? Salahkan. Kenapa? Karena faktanya putih. Kenapa kita katakan putih? Karena kita punya ilmu terdiri dari informasi dan fakta bahwa kertas ini putih. Jika ada orang yang mengatakan hitam, pasti kita tidak setuju dan kita akan menolaknya. Betul? Kenapa kita menolaknya? Karena tidak sesuai dengan fakta dan ilmu. Dan catatannya adalah kita tidak mengharapkan hadiah, kita tidak mengharapkan reward, kita tidak mengharapkan ganjaran untuk mengatakan Al-Quran ini putih. Allah Tuhan kita, Rasulullah Rasul kita. Lalu kenapa hari ini masih terbesit di dalam kolbu kita, di dalam hati kita, ingin pahala, ingin ganjaran, ingin hadiah? Beda dengan kita menyebutkan kertas ini putih. Itulah konsep ikhlas.
Ketika kita mampu mengatakan kertas ini putih, lepas saja, ibadah pun asalnya harus seperti itu. Masuk gak Pak? Harus seperti itu. Kita tidak perlu diganjar orang, kita tidak perlu hanya untuk mengatakan kertas ini putih. Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kita, Muhammad Rasul kita? Lalu kita butuh hal yang lain agar sampai kepada kita. Sehingga agaknya udah ceritanya. Sehingga ada satu cerita. Ada orang ateis. Ateis itu apa Pak? Tidak bertuhan. A itu dalam bahasa Indonesia, dalam kajian bahasa Indonesia, menunjukkan penolakan agama. Agama itu kacau. A itu tidak. Agama penolakan untuk kekacauan. Jadi orang beragama itu orang yang menolak untuk hidupnya kacau. Moral, berakhlak, beradab. Amoral, orang yang tidak bermoral. Teis Tuhan. Ateis, orang yang tidak Kalau Ahmasa gimana? Ahmasa ada seorang tukang cukur ateis, barber, ya, ateis, tidak bertuhan, sedang mencukur kliennya. Orang ateis ini ngomong terus bahwa memang Tuhan itu tidak ada. Yang dicukur misalkan di sini, misalkan siapa yang tanya rambutnya? Pak Ustadz Irfan misalkan. Pak Ustadz Irfan yang dicukur, ya, sedang dicukur. Ayo aja yang cukur itu. Bohong kalau Tuhan itu tidak ada. Alasannya apa? Masih banyak orang-orang menderita di muka bumi. Masih banyak orang-orang yang dizolimi di muka bumi. Masih banyak orang-orang yang hidup jauh dari kesejahteraan. Lalu Tuhan sedang ngapain? Di mana? Di mana kebesarannya? Di mana keadilannya? Pak Ustadz Irfan lagi dicukur bingung juga. Sambil mikir, jawabnya kira-kira apa? Sama kayak jemaah mikir, kira-kira jawabnya apa? Terus aja ngomong. Kalau Tuhan ada, harusnya semua sejahtera, harusnya semuanya bahagia, tidak ada kesedihan dan lain sebagainya. Sudahlah selesai Ustadz Irfan dicukurnya, keluar dari salon, Ustadz Irfan melihat orang-orang gondrong, ribut-ribut. Nah, langsung Ustadz Irfan, ini jawabannya. Malaikat itu masuk ke tukang cukur, langsung. Sebetulnya tukang cukur itu tidak ada. Bohong kalau tukang cukur itu ada. Buktinya apa? Buktinya masih banyak orang-orang gondrong, masih banyak orang-orang yang rambutnya panjang. Nah, tukang cukur jadi makan, termasuk jamaah. Maksudnya apa? Bukan Tuhan yang tidak ada, bukan Allah yang tidak ada. Kenapa dia mengatakan tukang cukur tidak ada? Bukan tukang cukur yang tidak, orangnya tidak datang ke salon untuk mencukur. Bukan Allah yang tidak ada, hambanya yang tidak datang kepada Allah, hambanya yang tidak mendengar seruan-seruan Allah, hambanya
sehingga ketika ada taklim, beliau sedang taklim dengan para sahabatnya. Lalu ada sahabatnya yang lain nenteng cakung. Sahabat yang ngaji bergumam, sopan banget, ibaratnya ngaji enak-enak bawa cakung. Kata Rasul, kalaulah orang tersebut menjalankan kewajibannya liniari hajat dunia, untuk menegakkan kehidupan dunia ini, untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan hidupnya, untuk mencukupi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, untuk menghidupi anak istri. Itu juga jalanku. Taklim, mengaji, itu jalanku. Tetapi orang mencukupi kebutuhan hajat hidupnya agar bisa beribadah, agar bisa melangsungkan kehidupannya, itu juga jalan. Jadi dua-duanya adalah jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan setelah kita peringati hari demi hari, bulan berlalu, di setiap tempat diadakan maulid bagi agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Rasul adalah cinta ajaran. Akankah cinta itu terbukti apabila hanya lisan saja, tetapi pada faktualnya, dalam refleksi kehidupan sehari-harinya, ajarannya tidak dilaksanakan? Itu adalah cinta palsu. Itu adalah gombal. Cinta Rasul adalah cinta ajaran. Satu lagi, di setiap kesempatan ketika ada ibu-ibu, saya ingin sampaikan, salah satu sifat wajib bagi Rasulullah adalah sifat fatonah, yang berarti cerdas. Cerdas berbeda dengan pintar. Pintar bahasa Arabnya mahir. Cerdas bahasa Arabnya faton. Dalam kitab Kailul Muta'alim suka. Jadi anak itu cerdas. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan cerdas. Kata orang keren, all children are born geniuses. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan jenius. Jadi anak itu cerdas. Jangan mengukur anak kita dari nilai-nilai rapot, awas. Dan matematikanya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Setiap anak lahir dengan potensi kecerdasannya. Belakangan para ahli mengatakan ada multiple intelligences, ada 9 kecerdasan pada diri manusia. Pertama, kecerdasan verbal, kecerdasan linguistik, kecerdasan ngomong. Kalau bapak ibu punya anak ngomong mulu, cerdas daripada kamu ngomong. Ya, ada gak? Ada gak anak ngomong mulu? Ada gak? Disyukuri cerdas. Ngomongnya gak bisa, ngomongnya jarang, tapi ngitungnya pinter. Karena bapak ibunya tukang dagang. Ada gak? Pokoknya bapak ibu hitungan pinter lah. Ada gak? Cerdas, bukan pinter, cerdas. Itu namanya kecerdasan matematis logis. Jadi pandai begitu. Anak yang punya kecerdasan ngomong itu kecerdasan. Tinggal kita jalurkan. Bisa jadi kiai, bisa jadi orator umum, bisa jadi pengacara. Kecerdasan. Ngomong nggak bisa, tetapi pandai berhitung. Bisa jadi accounting, ya, bisa jadi pengusaha dan lain sebagainya. Usaha anak saya, ngomongnya juga udah, hitungnya juga tinggalan, tapi nggak bisa diem.
ngomongnya nggak bisa, hitungnya juga tertinggal. Tapi sukses nggak secara ukuran dunia? Cerdas. Maka kalau anak nggak bisa jawab, syukur ibu, cerdas. Ngomong udah bisa, kemudian hitungnya kurang, terus geraknya biasa aja. Tetapi setiap pagi kita dapatkan anak kita itu sering disambangin sama teman-temannya yang lain. Assalamualaikum. Ada nggak anaknya sering disambangin orang lain? Anak kita belum bangun, tetapi sudah dijemput sama teman-temannya. Ada nggak? Ada nggak? Cerdas. Sudah banyak pengikutnya, sudah banyak followernya. Kita yang dewasa senang kalau Facebook kita, Twitter kita banyak yang kunting, banyak yang like, pertanda banyak pengikutnya. Anak kita dengan kepolosannya, tanpa niat tertentu, tanpa modus, tanpa niat-niat tertentu, sudah banyak pengikutnya. Buktinya belum bangun sudah banyak pengikut orang. Cerdas. Kenapa? Sudah banyak pengikut. Tandanya apa? Kecerdasan leadership. Bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, sampai bisa jadi RT. Kenapa? Sudah banyak pengikut. Cerdas tidak? Disuruh. Makanya sifat wajib bagi Rasul itu fatona, bukan mahir, Pak. Apa? Fatona. Ada yang anaknya nyanyi mulu, nyanyi mulu. Cerdas. Ya, kecerdasan musikal. Tidak mesti harus jadi kayak, tidak mesti harus jadi pejabat dan sebagainya. Musik kalau ditekuni jadi musisi sama bisa sukses. Jadi hadirin rahimakumullah, pada intinya jangan mengukur kemampuan anak-anak kita dari nilai rapor. Itu kemampuan pedagogi tidak bisa. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang dilahirkan dengan kecerdasan masing-masing. Bisa jadi karena kalau di dunia guru bisa jadi biasanya udah pintar, cakep, ngomongnya pintar. Bisa jadi kumpul semua di anak satu anak punya 9 kecerdasan, bisa jadi. Tapi minimal pasti punya satu kecerdasan, Pak. Ya, nggak mungkin nggak punya kecerdasan, Pak. Pasti ada kecerdasannya. Kita orang tua harus bisa menggali potensi itu. Jangan memaksakan keinginan kita dengan keinginan kita. Pentingnya kita tahu potensinya yang tadi. Jadi kata Nabi, alimu auladakum ala salasati sholih. Ajarilah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta terhadap nabinya. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, cinta terhadap ahli baitnya, zuriyahnya, zatiyahnya, darah dagingnya, biologisnya. Dan yang terakhir, hubbi qiraatil Qur'an, cinta terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita terlahir dengan ciri-ciri tersebut. Cinta terhadap nabinya, cinta terhadap ahli baitnya. Kan dibacakan Muhammad mana? Aduh, adil, adil.
lagi. Sesudah yang terakhir. Ada kesudah yang terakhir. Kita sering berdoa ya Allah, jadikanlah saya orang yang dermawan, ya, yang rezeki yang barokah, dermawan dan sebagainya. Keinginan himmah yang tinggi, keinginan yang tinggi. Jadi pada dasarnya berdoa itu yang penting enggak bahasanya jangan mulu-mulu, Pak. Ketika kita berdoa ingin menjadi orang yang sangat dermawan, diberkahi harta yang berlimpah ruah, kan doa kita itu pada prakteknya kalau dikabulkan, ketika kita menjadi orang dermawan, harta berlimpah ruah, kan harus ada yang santuninnya. Ya, harus ada yang disantuninnya. Sementara semua orang berdoa dengan doa yang sama. Ya, berdoa dengan doa yang sama. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang paling alim di muka bumi. Tapi yang lain bodoh. Ya kan? Maka berdoanya seperti yang diajarkan para ulama. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmah, Allahumma ya dafi'al baliyah. Tidak disebutkan. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih paham. Itu keinginan kita. Keinginan itu kebaikan yang subjektif, Pak. Seperti baik, Allah, saya ingin menjadi orang yang paling dermawan. Artinya kan harus ada yang disantunin. Karena semua orang berdoa ingin jadi dermawan, semua orang siapa yang disantuninnya? Ya kan? Kalau dalam kitab hikam disebut itu adalah minasyahwatil khafiyah, syahwat yang samar. Kalau jadikan saya orang yang paling alim, ya kan orang yang bodoh. Jadi terserah. Ya, yang lebih mengerti adalah kewajiban kita adalah berdoa. Ya, kewajiban kita berdoa. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat dengan ayat tentang puasa. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza. Kewajiban kita adalah perintah berdoa. Sedangkan ijabah jawaban terhadap doa kita itu adalah innallaha ala kulli syai'in. Allah lah yang paling mengerti kebutuhan dan hajat-hajat kita. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum